Jumpa lagi. Cari filter Halo semuanya. Corsa Riders, hai. Hari ini Vina menemani kalian lagi di Ngabuburait kali ini bersama dengan Corsa. Vina bakal men-take over Instagramnya Corsa selama 40 menit ke depan. Wave dulu dong. Hai. Halo. Lagi di pabriknya. Waduh. Lagi di pabriknya Corsa. Kenapa? Ya. Balik ini deh. Halo semuanya, halo. Ini ada komunitas dari mana aja nih yang udah gabung sama kita? Halo. Oke, jadi Vina itu akan ngobrolin seputar hal otomotif bersama dengan orang-orang yang sangat menginspirasi seperti biasa. Dan Vina juga pengen ngasih tahu ke Corsa Riders kalau misalnya ada pertanyaan seputar motor custom apapun bisa langsung komen di sini ya, langsung komen di sini. Nanti Vina akan kasih tahu sama bintang tamu kita pertanyaan dari Corsa Riders itu apa aja. Nanti akan dikasih tips and triknya. Dari mana? Dari Purwakarta. Dari Purwakarta nih ada Rahmat Salhab. Dari Purwakarta abis touring tiap bengkel. Abis routing. Sorry. Abis routing tiap bengkel sepi. Oh iya benar. Nah, di sini juga ada tips and triknya bagaimana menyiasati bengkel kalau sepi ya. Jadi nggak usah khawatir. Coba dikasih komen di sini, terus nanya-nanya seputar bengkel, seputar ban, seputar motor custom atau apapun, atau lagi BM nih ngeliat-ngeliat handphone. Oh iya ya, nih motor customnya keren nih apa segala macam. Apakah itu cocok sama motor kalian yang sekarang basicnya? Nah itu juga penting ya. Jadi jangan sampai kalian pengen motor apa terus basicnya motor apa gitu kan, ternyata nggak nyambung. Nah di sini adalah waktu kalian buat nanya-nanya ke bintang tamu kita. Kira-kira udah tau belum sih bintang tamu siapa? Udah dong, udah pasti ya kan? Soalnya flyernya sudah bertebaran di mana-mana beberapa hari yang lalu. Halo Mas Aco. Ini Mbak Windy ada mulu nih Mbak Windy nih. Mbak Windy ada temennya lagi nggak? Aduh satu lagi siapa namanya? Mela siapa ya? Ya kalau misalnya cewek-cewek tuh ya di Instagram otomotif kayak gini tuh kayak bersinar gitu. Halo guys, halo Abdi, halo Remah Namte. Motorku jarang-jarang keluar gara-gara corona. Oh iya jelas, motorku juga. Aduh. Oke, jadi Ngabuburait ini adalah salah satu program dari Corsa MC untuk teman-teman komunitas yang bisa berkumpul secara virtual di masa pandemi ini. Tetap di rumah tapi bisa ngumpul-ngumpul juga. Jadi buat kalian yang punya komunitas, ajak dong nonton live di sini, terus komen-komenan di sini biar seru. Nah, nanti komen-komennya buat Mas Ucup seputar motor ataupun seputar hidupnya Mas Ucup yang nanti akan kita bahas, bakal Vina kasih tahu ke Mas Ucup. Oke? Kuala Tungkal, Jambi lagi sepi. Wah, iya. Jakarta sih udah mulai rame sih. Cuman ya masih ada beberapa orang yang
memang harus ada yang keluar ya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai bekerja lagi, jadi mau nggak mau gitu loh. Cuman ya, wah nggak ngerti deh kalau misalnya ngomongin pandemi ini selesainya kapan ya. Mudah-mudahan sih cepat selesai. Yang penting kan kita semua berkumpul. Yang penting kan kebersamaannya ya, bukan keluarnya gitu, tapi tetap bisa bagaimana kita berkomunikasi sama teman-teman komunitas itu di sosial media. Nah ini dia Mbak Melinda. Mbak Melinda. Ya udah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Vina mau mengundang narasumber yang luar biasa, yang kalau udah ke Jakarta udah pasti tahu deh ini bengkelnya di mana. Terus pentolannya siapa? Ya, yuk kita undang yuk. Tunggu nih. Udah online sih, tinggal nunggu Mas Ucup Lawless. Mas Ucup, ayo bergabung. Tadi udah ada tuh di kolom komen. Ayo. Siapa aja yang masih puasa hari ini, semoga masih tetap terus puasa ya, walaupun banyak banget yang namanya cobaan-cobaan ya. Biasanya kan yang cobaan itu, biasanya kan cobaan itu hadir di saat kita tuh nggak kemana-mana. Di rumah aja tuh termasuk cobaan loh. Mas Ucup. Sore, Vina. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana, sehat? Itu yang paling penting loh. Sehat, Sehat ya. alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah baik. Mas Ucup, gimana nih Yes. pandemi kali ini nih Mas Ucup? Ya ampun. Pasti dong kita semua kangen ya namanya. Dari kemarin setiap final live nih sama narasumber, terus sama teman-teman juga pasti tuh ngomennya, aduh, kangen banget nih motoran. Semua orang nih. asli. Kangen Semua orang touring. pasti kangen banget motoran, kangen touring. Iya. Pasti. Kemarin itu udah ada, kita kan mau touring tuh Mas aku. Terus gak jadi, semuanya ditutup karena tidak ada izin keramaian. Kalau Mas Iya. Ucup ada berapa touring sama riding nih ya udah ke cancel? Sejauh ini sih tiga riding, cuman sama teman-teman. Ada yang ke, ya lumayan jauh-jauh deh, nggak di Pulau Jawa, nggak di Pulau Jawa aja, tapi batal semua. Kita nunggu sampai kapan bisa jalan gitu kan. Udah nggak, gua nggak ngerti lagi di sumpah asli. Gimana ya? Kayak di dalam pikiran tuh, wah ini udah pengen ke Ambon nih, kemarin kan pengen ke Ambon kan. Wah udah pengen ke Ambon nih sama anak-anak segala macam, kagak jadi. Oh kemarin pengen Iya. ke Semarang nih, nggak jadi. Ya udah mau gimana? Jadi motor dibalikin lagi lah, ada yang mau dibalikin lagi lah, ada yang stay aja lah, udah emang nggak boleh dapat izin sama orang tua juga kan, gitu. Iya, bener. Ya, Jadi mau gimana? ya di masa kayak gini PSBB, sementara kita di bengkel aja. Jadi pertama di kali bengkel kabarin aja. kalau ada PSBB, bengkel tetap aktif. Cuman kita bilang sama teman-teman, sama customer gitu kalau kita nggak buka untuk umum, cuman anak-anak aja yang kerja gitu. Gitu. Terus lagi bangun motor apa nih, Mas Ucup? Lagi ada lumayan beberapa motor yang lagi kita kerjain, cuman karena keterbatasan mungkin semua belanja cuma bisa online sekarang kan. Belanja Oke. cuma bisa online, terus untuk vendor-vendor juga ada yang jemput dan antar ke bengkel langsung. Ya gitu-gitu deh. Kita nggak bisa hunting barang karena Iya, bener. selain tokonya tutup, terus di mana-mana juga udah mulai ya ada checkpoint untuk PSBB itu sendiri kan. Jadi Benar. ya lebih Benar. baik di kandang sendiri aja, jangan Benar. kemana-mana, tetap jaga jarak. Kerja pun juga harus pakai masker, terus nggak berkerumunan lebih dari 5 orang. Tuh, dengerin tuh Corsa Riders. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Harus tetap produktif tapi ya. Nah, terus Yes. lagi ngebangun motor itu kan kemarin kan berarti ada beberapa orang, ada beberapa customer yang dikat-katin tuh kan. Jadi pengen masuk tapi antar dulu deh soalnya daripada numpuk segala macam ya nggak? Yes.
Itu ada Mas Aparat Mati, Assalamualaikum Mas Ucup. Waalaikumsalam. Kok Mas Ucup aja sih, Mas? Mas Apar mati, aku enggak. Jadi gimana nih kalau untuk bengkel sendiri, Mas Ucup? Apa ada kendala pas PSBB kayak gini? Terus menyiasatinya gimana? Ini mungkin ada teman-teman yang punya bengkel juga bingung nih mau ngapain. Jadi biasanya kan yang namanya bengkel udah pasti jadi tongkrongannya anak-anak motor. Mm-mm. Itu udah pasti tuh bengkel semua teman-teman di daerah manapun jadi tongkrongan anak-anak motor. Cuman untuk sekarang saran mendingan ditutup bengkelnya. Cuma kita yang mau kerja nggak bisa ditinggalin, memang harus diselesaikan, tetap dikerjain. Cuman kalau bisa jangan ngumpulin teman-teman atau yang nongkrong gitu di situ. Mm-mm. Karena Kalau lebih dari 5 orang aja udah pasti ditegur atau kita bisa jadi ya berbahaya lah untuk kita dan bisnis kita gitu. Jadi untuk terus pengerjaan bengkel tetap berjalan, anak-anak yang kerja tetap masuk. Cuman untuk belanja-belanja kita nggak bisa hunting barang kemana-mana, kita cuma bisa online. Untuk vendor-vendor pengerjaan motor juga datang dijemput dan diantar. gitu. Terus kalau Gitu. misalnya pengiriman barang kan pasti ada keterlambatan tuh, Mas Ucup. Nah, berarti mundur juga dong dari timeline nih untuk motor Banget custom yang udah mundur, masuk. pasti mundur banget. Pasti mundur, cuman orang sekarang udah banyak yang mengerti Ngerti? keadaan sekarang, ngerti ya. Jadi kita bukannya lebih santai, malah kita lebih mikir gimana supaya cepat selesai. Dan ketersediaan barang mungkin sekarang agak lebih susah dibanding kemarin-kemarin. Kita mau kemana aja bisa beli spare part, ya paling agak keterlambatan sih di spare part sih. Hmm. Ada agak keterlambatan di beberapa spare part ya. Kalau Iya, sekarang untuk ada keadaan total spare partnya. berapa motor nih, Mas Ucup, yang udah masuk ke lawless terus di cut dulu nih. Sampai segini dulu ya. Kalau yang lagi berjalan sekarang ada sekitar 5 sampai 6 motor, cuman yang mau masuk kita stop dulu, kita nggak terima, mungkin sampai keadaan membaik baru kita udah mulai terima orderan motor baru gitu. Oke, nah Mas Ucup kan Lawless Garage itu kan udah terkenal banget nih. Terus Asik kan terkenal. gue terkenal banget lah. Ada burgernya. Masa sih? Gitu Oh kan. iya. Kata-kata nih, tuh nih. Ada burgernya Mas. Ya, segala macamnya. Ada Iya. honey nih. Mio Mio ceper belum ada, main bang. Nanti ya Han. Nah, asal mulanya membuka sebuah bengkel itu kan pasti bukan sesuatu hal yang mudah gitu kan. Udah pasti ada Yes. up and down gitu kan. Pasti ada Iya. beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, bagi-bagi dong ke Corsa Riders, Mas Ucup, tips and triknya tuh kayak apa? Oke, awal mulanya itu tetap di garasi rumah dulu ya, berawal dari garasi rumah, kita ngerjain motor sendiri, ngoprek-ngoprek sendiri, sampai akhirnya tuh ada Mas Aparat Mati. Mas, Itu ada Mas kok Aryan dia- dari Lawless. Mas, Dia mau kok masak gitu nanti. doang sih, aku nggak di assalamualaikumin. Ntar aku jawab. Salam, gali kubur. Loh, kebalik. Lanjut. Ya, sampai di mana tadi? Sampai di itu asal mulanya membuka sebuah Oke, bengkel. Ini pada tau gak awalnya sih ngerjain pada motor-motor pada sendiri. protes nih, gua manggil Mas Ucup. Manggil aja Om ya. Nih, mau diassalamualaikumin dulu sama Aryan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya udah, Om Ucup, nah, tuh dibilang jangan manggil Mas kayak Mas. Oke, baik. Jadi gimana? Asal mulanya banyak distraksi ya. Banyak pasti ya Pak, pasti ada. Awalnya tetap dulu kita pertama kali ngerjain motor sendiri udah pasti. Ngerjain motor sendiri, ngoprek-ngoprek motor sendiri, itu di garasi rumah. Akhirnya teman-teman sekitar pengen punya motor custom juga, mulai kita kerjain bareng-bareng. Akhirnya dengan PD-nya, wah udah mulai bisa nih kayaknya untuk menerima orderan bikin motor custom. Ya udah kita Tahun terima berapa mulai tuh? dari garasi. Itu awal mulai ngerjain motor orang tuh 2010. 2008 kita udah buka toko untuk motor custom, cuman kita baru ngerjain motor-motor sendiri, dan 2010 udah mulai nerima customer pertama.
Mm-mm. gitu. Sampai akhirnya 2015 baru buka bengkel yang proper gitu. Itu Lumayan sendirian lama. aja? Atau ada orang-orang yang ngebantu? Temen yang masih ngebantu sampai sekarang mungkin? Ada, masih ada teman yang ngebantu dari mulai di garasi. Jadi karena masih di garasi sendiri, kita belum ngerjain bodywork di situ, kita belum ngolah semua, ngecat juga belum di situ. Akhirnya kita semua ngesap. Jadi kita cuman datang, konsepin satu motor, kita pretelin semuanya, kita kerjain bodywork di tempat lain, ngesap. Setelah jadi finishing cat baru kita rakit lagi. Oh gitu. Jadi awalnya tuh adalah di garasi rumah gitu Gitu. ya. Nah terus kalau sampai Yes. sebesar sekarang itu pasti kan ada cerita yang bikin sedih, ada yang susah-susahnya lah gitu kan. Nah kalau sekarang kan yang bagusnya Mm-mm. doang nih yang kelihatan. Bisa dikasih tahu nggak ke Mm-mm. Corsa Riders di rumah? Kalau yang sedih-sedihnya tuh kayak gimana sih sampai akhirnya mempunyai trigger untuk bisa membuat bengkel sebesar sekarang? Oke, kalau cerita sedihnya yang namanya untuk berurusan bikin motor punya orang gitu ya, kita selain ngasih konsep awal tuh udah pasti susah ketemunya sama mereka gitu. Jadi idealis kita pasti ketahan untuk bikin motor, tapi bikin motor menurut gue juga nggak boleh terlalu idealis dengan gaya yang kita suka. Kita harus menyesuaikan proporsinya sama orang yang mau pakai motor itu gitu kan. Nah, cuman di saat kita udah setengah mati mikirin itu semua, oke motor udah mulai masuk, ternyata kita udah mulai belanjain parts dan orangnya nggak bayar-bayar. Itu sih paling berat untuk di bengkel modifikasi motor ya. Orangnya nggak bayar-bayar. Nah, kalau gini-gini, bukan lah terus beli-beli spare part dan yang kurang-kurangnya pakai modal sendiri dulu dong. Modal sendiri dulu, karena kita kan kepengen cepet. Kepengen motor itu jadi cepet, oh oke, tayang orangnya bisa pakai, ya udah gimana pun caranya, dengan modal yang kita tambah, tombokin dulu nih, motor Tombokin jadi dulu. gitu. Mm-mm. Oh, oke kan ada orang yang pengen zaman dulu nih kan masih belum hype-hype banget nih namanya motor custom. Pasti Yes. ada nih satu sisi di mana budgetnya yang dipas-pasin aja deh, bang. Ini bisa nggak gitu? Sementara untuk dari spare part dan segala macamnya itu budgetnya di Mm-mm. atas yang dia kasih. Nah itu gimana tuh ngakalinnya? Kan biasa tuh orang-orang kayak gitu kan? Banyak sih, banyak yang dibilangnya mungkin agak banyak maunya ya. Agak banyak maunya, cuma dengan spesifikasi yang kita kasih di quotation, misalkan di pengerjaan motor awal kita kasih quotation segini, terus tiba-tiba orang yang minta, oh ini ganti ini ganti ini ganti ini. Kalau misalkan emang dia mau nambah, oke. Cuma kalau tiba-tiba kita mesti ganti parts yang udah dibikin atau udah kita belanjain, lebih baik jangan sih, saran gue. Kita sesuai dengan kesepakatan awal. Iya benar. Jadi kalau misalnya ini teman-teman Kosa Riders yang pengen ngebangun motor di bengkel manapun, bukan hanya di tempatnya Om Ucup, itu memang harus kalau bisa sih stick sama awal mula ngedesain ya bareng-bareng gitu Iya, kan, brainstormingnya iya, bareng. Itu kalau bisa sih jangan keluar dari perjanjian awal. Kenapa? Karena takutnya udah ada yang dipesan barang-barang, betul? Nggak bisa iya. dikembalikan, ya kan? Nah, itu. Terus apalagi nih tips and triknya membuat motor custom nih? Tetap Ucup. mesti mesti senang dulu sih ya, senang dulu sama motor yang mau kita bikin. Jadi untuk pertama kali bikin motor motor custom, kita mesti rajin-rajin browsing, pengennya motor seperti apa, gayanya seperti apa, baru kita realisasikan ke bengkel custom yang lo percaya gitu. Tapi ada nih lucunya nih, kadang orang motornya A gitu kan, Ya, pengen sesuatu yang D atau E gitu, yang tinggi banget dari ekspektasinya dia. ya, Nah itu ngakalinnya gimana tuh kan kadang kadang kan dia pengen pengen mempunyai sesuatu mimpi yang besar tapi kadang nggak bisa diwujudkan gitu loh. Nah itulah tujuannya orang mengcustom motor dan memilih bengkel. ya, Bang, gue pengen motor kayak gini nih, tapi motor gue cuman ya skuter nih, tapi bisa nggak ya? Atau motor gue cuman partnya segini doang nih, bisa nggak ya dengan budget segini untuk mendapatkan impian gue nih gitu. Nah itu pasti harus ada brainstorming sama Bang Ucup juga dong. ya. Itu tugasnya builder atau perannya seorang builder Mm-mm. ya di situ. Jadi begitu orang pengen merealisasikan style dia untuk di motornya seperti apa, kita mesti brainstorming seperti apa nanti motor yang
akan jadi sesuai dengan budget yang dia punya gitu. Mm-mm. Jadi nggak Biasanya langsung nih uang segini motor lu ntar jadinya kayak gini, barang-barangnya nggak ini, bisa ya? nggak Nggak langsung bisa kayak gitu tuh, sih. Yang ada ntar nggak bisa. orang yang nggak suka dan kita juga nggak puas. Jadi mendingan ketemu di awal, cocoknya seperti apa baru kita jalan. Satu lagi, yang penting itu safety. Jadi apalagi dalam pemilihan ban, betul nggak? Itu dalam Iya pemilihan ban betul. juga harus diperhatikan tuh. Ada tips and trick buat pemilihan ban? Ini Om Mas Ucup? Acu mau ngeliat-liat motor tuh di garasinya Loles. Oh iya, Kita boleh, muter, boleh, boleh. Coba. oke, kita Sambil muter sebentar ya. sambil ngelihat motor, siapa tahu Kita ini muter teman-teman Corsa sebentar ke Riders, bengkel. teman-teman Corsa Riders ada yang mupeng sama motor-motor yang lagi di custom sama Om Ucup. Nih, Racun deh, racun. ada lagi. Mau pamer motor. Nih, Nih udah lihat Corsa nih gua belum? Aryan. Nih Aryan mau Mana, pamer mana, mana, motor mana, ya. mana? Aryan mau pamer motor. Dia punya Ironhead Sportster dibikin chopper. Nah, itu motor-motor Oke. yang ini motor-motor yang akan dikerjakan sebanyak ini. Ini motornya Ucup. Ini motor gue, Ini motor Ucup. Waduh, banyak banget ya. ini motor gue. Nah, yang lagi kita bangun Ada scrambler nggak, Om? ini scrambler yang akan Mana, lagi mulai dikerjakan. Ini ada, Oh, yang mulai dikerjakan. iya, ada yang dibikin flat tracker juga. Oke. Nah, terus kalau untuk flat track kayak gitu, bannya bagusnya pakai apa tuh, Om Ucup? Nah, kalau flat tracker Tipe-tipenya? untuk di Jakarta ya, Mm-mm. di Jakarta kan jalannya kan banyak, ada yang bagus, Bener, ada yang tentu. tiba-tiba lobang-lobang, tiba-tiba musik ke tanah-tanah gitu. Mm-mm. Paling Harus dual cocoknya pakai purpose. ban yang dual purpose. Mm-mm. Jadi ngebuat lo nyaman di jalan. Kalau gue sih saranin pakai Corsa. Cross SD udah ngeluarin ban dual purpose untuk motor-motor dengan style custom. Itu ada ring 17. Gue sempat bikin juga motor flat tracker bareng Corsa. Dia pertama kali ngeluarin ban Corsa Cross S. Itu gue pakai basicnya Suzuki Thunder 250. Gue custom dengan gaya flat tracker dengan menggunakan ban Corsa Cross S yang dimensinya agak lebar, jadi kelihatan banget kental di customnya gitu. Mm. Mm-mm. Oh, jadi sekarang lagi zaman-zamannya yang pakai dual purpose kayak gitu ya? Karena kan banyak orang yang Iya. pengen touring juga, ya kan? Iya, Mm-mm. Oh, jadi gitu. sangat disarankan untuk yang hobi touring atau ya pakai harian, lebih baik sih pakai ban yang dual purpose gitu. Oke, kita lempar pertanyaan nih ke Corsa Riders. Corsa Riders, kira-kira ada pertanyaan nggak buat Om Ocup? Karena kan memang zaman sekarang itu lagi nggak bisa kemana-mana ya Om Ucup ya. Iya. BM tuh pasti ada, termasuk Banget. saya sendiri. Jadi tuh ngeliat Instagram tuh yang isinya motor-motor segala macam. Wah, ini motor kayaknya asik deh diginiin, kayaknya lampu diganti enak deh, kayaknya sok enak deh diganti. Ya kayak gitu-gitu tuh loh. Jadi kayak biar katanya sih kalau belanja itu menghilangkan stres gitu. Benar banget. Jadi setiap malam itu ngeliatin menghilangkan stres sama duit. di bulan puasa gini menunggu sahur pasti browsingnya marketplace lah apalah semuanya kita liatin kira-kira barang apa yang bisa Marketplace tuh. Waduh, sampai gue bisa nyiram-nyiram bunga atau jadi duit. Wah, kacau deh, kacau. Ada pertanyaan nggak buat Om Ucup? Ada pertanyaan nggak? Tuh, Om Ucup abis corona pengen Belum banget ada. touring kemana? Melinda Lamora. Oh iya, benar-benar. Kemana? Jadi sebenarnya di bulan Agustus ini udah ada jadwal touring sama temen yang kemarin ikut touring bareng ke Flores untuk bikin jadwal touring di Sulawesi. Tapi semuanya gagal. Sulawesi mana nih? Tenggara? Semuanya kita pengen ngabisin pulau Sulawesi. Jadi Wah, seru banget tuh. mungkin mundur nggak akan di Agustus ini. Kemungkinan kalau misalkan sudah beres semuanya tahun depan kita akan tur Sulawesi.
Wah, bener sih. Touring yang paling berkesan untuk Om Ucup itu kemana? Kemarin pulang kampung ke Flores. Ke Flores. Weh, Iya. cakep. Aku udah pernah tuh ke situ. Bener. Wah, Aku itu udah enak berapa banget ya. kali ya? Udah 4 kali riding ke sana. Wah, emang gak pernah bosen sih, parah sih. Emang gak Jadi pernah bosen di touring ke sana asli. sebelah kiri laut, sebelah kanan jurang gitu-gitu Iya. kan. Heeh. Terus blind spot di mana-mana. Blind spot di mana-mana. Asli. Terus di depan ada truk. Wah, belum lagi dari panas ke dingin, langsung dinginnya deng kayak gitu kan. Wah, yang kayak gitu-gitu tuh emang bikin kangen sih. Wah, gila. Ini ngomongin Iya. kayak gini nih sama Om Ucup nih. Ini udah merinding nih mikirin jalanan touring. Oh my god. Tuh ada ke Sulawesi naik pispot dong. Lord, waduh, kemarin nyobain naik pispot ke Tegal aja udah capek banget. Udah gitu kan jalannya juga maksudnya belokannya dan segala macam resiko nggak sih Om Ucup? Itu tadi mendingan pakai ban yang aman kan, yang dual purpose. Jadi kalau misalnya kita touring, kita benar-benar nggak tahu medannya seperti apa. Dari yang aspal halus tiba-tiba ketemu jalan yang berlobang, itu paling benar pakai ban yang dual purpose. Karena kalau kita pakai ban yang terlalu halus, motifnya gitu-gitu, yang ada pasti licin kan. Dan yang Iya benar. terlalu pacul pun di jalan yang aspal mungkin agak licin juga. Jadi mending ban yang bisa buat di segala medan. Iya, itu tuh memang harus kayak gitu. Ban-ban aku sih semuanya juga dual purpose sih. Ya Mm-mm. walaupun kadang kan kita nggak tahu ya. Orang tuh pada bilang, oh enggak kok kita buat daily doang. Ngapain sih harus Mm-mm. pakai yang dual purpose apa segala macam. Terus ada yang bilang, enggak kurang keren. Ada yang bilang kayak gitu kan. Jadi emang jangan dilihat dari luarnya aja nih Corsa Riders. Tapi harus tahu fungsinya itu kayak gimana. Yang penting itu safety. Nah, Terus kalau selain fungsinya, coba deh di Corsa pernah kolaborasi sama Lolos Jakarta Garage. Itu bannya oke. emang benar-benar motifnya dapat banget buat di gaya flat track atau scrambler sih. Jadi bannya memang bentuknya juga udah keren gitu. Oh, oke. Jadi Si emang Corsa Cross bentuknya S itu. udah kemarin itu waktu pas collab gitu ngebangun apa? Motor customnya. Itu Suzuki Thunder 250 kita bikin flat tracker ya. Oh, oke. Itu pakai Cross S tuh ya. Pakai Cross S. Dan jadinya sesuai yang gue mau. Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Cakep. Terus kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen ngebangun motor, biasanya kan kalau sekarang kan lagi trennya itu apa ya? Cafe racer, terus scrambler, itu segala macam. Boleh kasih tips and triknya nggak memilih ban itu yang bagus tipe-tipe apa aja? Kalau untuk tipe ban banyak banget tergantung konsep yang mau dibangun ya. Misalkan Oke, kalau cafe racer deh. Cafe Racer bannya jangan yang terlalu besar-besar sih kalau menurut gue. Karena dia kan untuk menunjang tampilan kencengnya, tampilan speednya, bannya yang proporsinya jangan terlalu besar. Berapa tuh biasanya? Kalau untuk Cafe Racer mungkin untuk belakang jangan lebih dari 120 gitu, paling maksimal 100 dan 120 100 dan per 120. 80 gitu ya. 80 gitu ya. Oke. Iya. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Om Ucup nih, nggak terasa nih. Udah bentar lagi jam 4 dan kita sudah Jam 4 nemenin sore. teman-teman nemenin Corsa Riders untuk ngabuburit. Biasa ngabuburit ya Om ya. Kita jam segini udah ngumpul di Tikum ya Om ya. Nah, apalagi aduh, udah jam segini sore pasti Tidak mungkin. hunting sesuatu yang bisa dikunyah sambil manasin motor, ya kan? Bener banget. Nungguin buka puasa tuh anak-anak motor pasti keluar di mana, yuk ketemu di mana sambil Iya, buka pasti bareng. nyari tempat nongkrong, nyari tempat kopi gitu kan, biar kata lagi bulan puasa gini ngopi aja tuh lambung mau hancur gitu, gak peduli. Sekedar batalin bareng, baru kita pulang makan di rumah. Cuman karena sekarang lagi kondisi kayak gini, lebih baik jangan kemana-mana, panasin motor di garasi aja. Iya, manasin motor di garasi aja. Panasin motor di garasi Ya pokoknya aja. manasin motor di garasi aja, terus sambil merem ya manasinnya. Gitu kan, pikirin lagi muter-muter Antasari nih. Iya, terus
Yang mau pakai helm silakan. Oke, next terakhir nih, Om Ucup, tips and triknya untuk membuat sebuah bengkel. Mm-mm. Terus bagaimana juga Om Ucup lebih bisa tangguh menjalani hidup walaupun sekarang ini udah banyak banget bengkel-bengkel yang oke nih bertebaran di mana-mana. Bagaimana caranya Mm-mm. mempertahankan eksistensinya Om Ucup sendiri? Oke, kalau gue memang passion gue di motor, jadi gue kerja berdasarkan apa yang gue suka. Mau sampai kapanpun, gue tetap main motor, tetap ngerjain motor, karena memang passion gue di situ, hobi gue juga pun memang motor. Mungkin touring juga salah satu hobi gue. Untuk persaingan bengkel custom yang makin banyak, mau apa di mana-mana, gue nggak menjanjikan itu sebagai persaingan, malah eh, kita saling support untuk mendukung scene custom di Indonesia sih. Jadi rezeki itu nggak akan ketukar. Yang penting kita sama-sama support sebengkel satu sama lain supaya mempertahankan scene custom di Indonesia. Wah, Gitu. cakep. Jadi Aman, kalau lu punya aman. hobi yang bener-bener lu jalanin dengan nggak terpaksa, itu harus lu fokusin. Betul, betul. Karena bagaimana caranya mengetahui passion gitu. Di Iya, saat kalian melakukan sesuatu hal berulang-ulang, tapi kalian tidak iya, merasa bosan ataupun capek, nah itulah passion kalian. Sama dengan Om Ucup. Om Ucup passionnya di otomotif. Mau iya. dilakuin berkali-kali, tetap aja nggak akan pernah bosan. Bener nggak? Bener banget. Jadi tetap fokus di apa yang lu suka. Jangan ada Oke. unsur keterpaksaan, karena lu gak akan menikmati kalau misalkan lu menjalankan sesuatu dengan keterpaksaan. Betul sekali. Weh, Dinikmatin. thank you Om Ucup. Wah, nanti kita Sama-sama, ngobrol-ngobrol Vina. lagi ya. Nanti kita Nanti, selesai pandemi harus touring. ayo. Kita belum pernah touring bareng nih, belum sempat. Ayo. Pokoknya Oke. setiap misalnya ada event nih, ada Om Ucup gitu. Yang datang bukan Om Ucup, tahu siapa? Tapi tuh, oh iya bukan perwakilan. Wah, ya Om Ucup mana nih? Gitu. Ya itu tadi. Kalau nggak lagi touring, lagi di bengkel. Udah, selalu Iya, itu aja. soalnya harus fokus ya, nggak bisa tinggal juga Iya. kerjaan. Nggak Oke, cuma main-main kan, jadi pekerjaan. benar. Next, touring-touring, ajak-ajak ya. Pasti, pasti. Sampai ketemu di touring-touring berikutnya. Oke, siap. Oke, thank you, Oke. Mujo. Salam sama semua Bye, ya. Vina. Bye. Semuanya. Nah, jangan lupa buat kalian karena Vina akan hadir lagi bersama dengan para bintang tamu yang sangat menginspirasi. Oke? Jangan lupa ya. Tetap di-follow Korsa MC-nya. Sampai jumpa. Bye-bye. Muah.